Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Mbak Tiwul, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan baik-baik saja, serta dilancarkan segala urusannya hari ini ya. Terima kasih buat yang sudah mampir di video ini. Boleh dibantu like dan subscribe-nya ya. Hubungan LDR atau long distance relationship dalam rumah tangga adalah tantangan tersendiri bagi sepasang suami istri. Tinggal berjauhan dari pasangan sungguh sangat banyak godaan yang bisa datang menghampiri. Disinilah rasa percaya kepada pasangan kemudian diuji. Mungkin tidak ada suami istri yang ingin terpisahkan oleh jarak. Namun jika kondisi ekonomi memaksa, maka tidak jarang LDR atau hubungan jarak jauh menjadi pilihan. Seperti yang dialami oleh pasangan suami istri muda yang akan kita bahas dalam video kali ini. Simak kisahnya sampai akhir ya sobat. Freni Astriani dan Henny Ratno adalah pasangan suami istri muda yang berasal dari Lampung, tepatnya RT 008 RW 002 Pekon Sudimoro, Kecamatan Semaka, Kabupaten Lampung. Freni juga dikenal sebagai pribadi yang ramah dan seru di mata teman-temannya, tidak pilih-pilih dalam berteman, sehingga wanita kelahiran Agustus itu pun memiliki cukup banyak teman yang menyayanginya. Dia juga tipikal wanita yang sporty, suka berolahraga. Dua olahraga favoritnya adalah voli dan bulu tangkis. Dan dia juga pernah menjadi anggota tim atlet di sekolahannya dahulu. Sedangkan untuk sang suami tidak banyak diperoleh informasi dari media sosialnya. Selama menikah, mereka telah dikaruniai 2 orang anak, seorang perempuan dan seorang laki-laki. Keluarga kecil mereka berjalan dengan baik dan adem ayem. Namun mungkin karena desakan ekonomi, maka sejak 4 tahun lalu sang suami memutuskan untuk menjadi tenaga kerja Indonesia dan berangkat ke Malaysia meninggalkan istri serta kedua anaknya di Lampung. Freni dan kedua anaknya kemudian tinggal di rumah orang tua Freni. Hubungan LDR pun mulai mereka jalani. Sungguh bukan hal yang mudah. Beberapa kali tampak kegalauan di hati Freni yang dia tuliskan di dalam media sosialnya. Dan untuk mengisi waktunya serta juga untuk membantu keuangan orang tuanya, Freni kini pun aktif untuk berjualan secara online. Di lingkungan rumahnya, Freni juga cukup dekat dengan beberapa tetangganya. Dan ada satu yang menjadi masalah. Suami dari salah satu tetangga yang juga cukup dekat dengannya rupanya menaruh hati kepada Freni. Namanya Muslihudin atau sering dipanggil Timin. Usia terpaut cukup jauh dengan Freni, di mana kala itu Freni berusia sekitar 25-30-an tahun, sedangkan Muslihudin sudah memasuki kepala 4. Takut membuat tersinggung tetangga, Freni pun tetap bersedia beramah tamah dengan Pak Timin tersebut. Sama sekali tidak pernah terlintas di benaknya jika hal tersebut ternyata dapat mengundang bahaya di dalam kehidupannya. Jumat sore hari tanggal 15 Desember 2023, Pak Wationo, ayah Freni, terkejut melihat anak perempuannya Freni yang kala itu terlihat sangat cantik mengenakan baju berwarna merah. Seperti tidak pernah sebelumnya beliau melihat anak perempuan kesayangannya tampil secantik itu, hingga membuat Pak Wationo pun spontan bertanya, "Mau kemana nak?" Dijawab oleh Freni bahwa dia hendak pergi ke rumah mbah atau sebutan untuk mertuanya. Freni hendak pergi mengunjungi rumah mertuanya. Dan ternyata bukan hanya Pak Wationo yang terpesona dengan penampilan Freni kala itu. Saat di rumah mertua, sang mertua juga menyatakan bahwa Freni terlihat sangat cantik kala itu dengan pakaian warna merahnya. Masya Allah. Mereka tidak tahu bahwa akhir-akhir ini Freni banyak menyimpan kesedihan dan kegalauan seperti yang tertuang dalam banyak postingan di media sosialnya. Tidak ada yang tahu apa sebenarnya masalah yang membebani pikiran Freni, karena dirinya tidak pernah memperlihatkan jika sebenarnya ada sesuatu yang sangat mengganjal di hati. Hanya media sosial lah yang menjadi teman curhatnya. Seperti Jumat malam itu sekitar jam 11 malam, Freni mengunggah story di media sosialnya. Foto dirinya mengenakan jilbab hitam dengan caption, "Jangan ada air mata lagi setelah ini." Penuh makna, tapi tidak ada yang tahu apa yang dimaksud dengan kata "setelah ini", bahkan Freni sendiri pun. Namun itu seolah firasat dan pesan terakhir dari Freni.
Tanpa ada pikiran buruk apapun, malam itu Franny bersedia untuk memenuhi permintaan Timin tetangganya yang ingin bertemu di teras samping rumah di sekitar pukul 1 dini hari. Malam itu Franny pun bersiap. Jam 12 malam, Pak Wationo, ayah Franny, mematikan lampu di kandang sapi miliknya, kemudian bergegas masuk ke kamar tidurnya untuk beristirahat. Sekitar setengah jam berikutnya, ketika Franny merasa situasi rumah sudah sepi, diam-diam dia pergi menemui Timin di teras samping rumahnya. Entah apa yang akan dibicarakan oleh tetangganya tersebut. Timin sudah berjaga di tempat mereka janji bertemu. Tidak ada yang melihat dan mengerti apa yang mereka bicarakan. Tiba-tiba sekitar pukul 1 dini hari itu, Pak Wationo yang masih setengah tersadar terbangun dari tidurnya karena terkejut mendengar teriakan seseorang yang seperti suara anak perempuannya dari arah teras samping rumah. Bergegas Pak Wationo menuju pintu samping atau pintu dapur, namun ternyata terkunci dari luar rumah. Panik, Pak Wationo pun kemudian keluar rumah melalui pintu depan, berlari ke samping, dan betapa terkejutnya beliau. Di dalam kegelapan, dia melihat tubuh anaknya Franny sudah terbaring di atas tanah dengan ada sedikit ceceran cairan merah di sekitar kepala. Pak Wationo dengan hati bergetar membulatkan tekad untuk menggendong anaknya itu dan membawanya masuk ke dalam rumah. Melihat kondisi anaknya yang tampak tidak baik, beliau segera meminta tolong kepada kepala desa Pekon, dan tubuh Franny pun segera dilarikan ke rumah sakit Batin Mangunang Kota Agung menggunakan ambulans Pekon, berharap jika anaknya itu masih bisa tertolong. Namun harapan mereka tinggallah harapan, karena tidak lama kemudian pihak medis dari rumah sakit tersebut menyatakan bahwa Franny sudah tidak bisa lagi diselamatkan. Dia sudah pergi meninggalkan keluarga untuk selama-lamanya. Suasana duka pun langsung menyelimuti keluarga Pak Wationo. Tubuh Franny pun kemudian dibawa kembali ke rumah di sekitar pukul 4:30 subuh. Saat itu sembari mereka menduga-duga apa yang sebenarnya menimpa anak mereka. Dugaan sementara pihak keluarga adalah jika Franny menjadi korban dari tindakan perampasan harta yang berujung pembunbunan, karena handphone milik Franny, yaitu HP Realme tipe RMX 2020 berwarna biru yang sebelumnya tampak ada di teras, saat itu sudah tidak dapat ditemukan dimanapun di dalam rumah tersebut. Saat ditelepon masih aktif pada awalnya, namun tidak lama kemudian sudah tidak dapat dihubungi lagi. Setelah berembuk dan menguatkan hati, pada pukul 7 pagi Pak Wationo melaporkan kejadian tersebut ke kantor kepolisian setempat. Jadi ada jeda waktu 6 jam dari penyerangan Franny sampai akhirnya dilaporkan. Tim Inavis yang ditugaskan untuk melakukan penyelidikan di tempat kejadian perkara cukup kesulitan karena setiba di sana mereka melihat bahwa TKP sudah dibersihkan oleh pihak keluarga, sehingga ceceran cairan merah yang harusnya bisa mempermudah penyelidikan sudah tidak ada lagi di lokasi. Tidak putus asa, tim Inavis terus melakukan penyelidikan. Akhirnya mereka menemukan sebongkah batu yang ada cairan merahnya di sana, sehingga pada awalnya mereka menduga bahwa itu adalah sajam pembunbunan. Tubuh Franny juga kembali dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara untuk dilakukan autopsi secara menyeluruh, dan hasil autopsi baru keluar keesokan harinya di tanggal 17 Desember 2023, di mana hasilnya menyatakan bahwa penyebab Franny kehilangan nyawa adalah adanya perlukaan di daerah kepala yang menggunakan benda tumpul, tidak cocok dengan penampang batu yang dicurigai di awal tadi. Polisi mencari lagi sajam tumpul apa yang digunakan. Akhirnya ditemukan bahwa kayu kasau pengganjal pintu dapur ada yang hilang. Setelah dicari ternyata ada di dalam sumur. Dan di kayu tersebut juga ditemukan cairan merah dan juga 2 helai rambut yang setelah dilakukan penelitian terbukti bahwa cairan merah dan rambut tersebut betul milik Franny. Sudah didapat ya sobat alat untuk pembunbunannya, tinggal mendapatkan nama tersangka. Sementara kepolisian melakukan penyelidikan, pihak keluarga juga mengadakan prosesi pembaringan terakhir untuk Franny. Pak Timin, si tetangga yang terakhir bertemu dengan Franny, juga ikut membantu prosesi tersebut dan ikut dalam takziah hari pertama, sehingga sama sekali tidak ada yang menyangka bahwa bisa saja Timin yang melakukan pembunbunan. Di mana ternyata setelah takziah hari pertama tersebut, hati Pak Timin semakin menjadi ketakutan. Ditambah setelah sajam tumpul ditemukan di dalam sumur, dia yakin bahwa tidak lama lagi polisi akan segera mengetahui siapa di balik tindakan jahat tersebut,
Sehingga Timin pun memutuskan untuk bersiap pergi dari desa itu. Baju yang dipakai malam bertemu Freni itu dia cuci bersih karena tampak ada noda cairan merah. Setelahnya dia pun berkemas pergi menuju rumah mertuanya. Tim kepolisian yang terus melakukan penyelidikan dengan mengumpulkan keterangan dari berbagai pihak seperti keluarga dan tetangga, akhirnya mendapatkan satu nama yang diduga kuat menjadi dalang, yaitu Muslihuddin alias Timin. Hebat Pak Polisi. Maka di tanggal 18 mereka melakukan pendekatan persuasif kepada Timin yang akhirnya menyerahkan diri setelah didorong juga oleh pihak keluarga mertua dan juga istrinya untuk mengakui semua perbuatan serta menyerahkan dirinya ke pihak berwenang. Sekitar pukul 7 malam pada tanggal 18 itu, Timin pun resmi ditahan. Dalam interogasi keluarlah pernyataan yang cukup mengagetkan orang-orang terdekatnya. Entah ini jujur atau tidak ya sobat, namun inilah pengakuan yang keluar dari mulut Timin. Menurutnya dia sudah sejak beberapa lama menjalin hubungan khusus dengan Freni tanpa diketahui oleh pasangan masing-masing. Dia juga pernah beberapa kali memberikan uang untuk Freni dan begitu juga sebaliknya. Malam kejadian tersebut Timin mengatakan bahwa ada kata-kata Freni yang sangat menyinggung dirinya. Namun ada juga informasi dari media yang mengatakan bahwa malam itu Freni menolak untuk diajak berhubungan. Entah mana yang benar, hanya Freni dan Tuhan yang mengetahui. Namun apapun itu, Timin mendadak menjadi emosi dan secara spontan menyerang Freni dari belakang menggunakan kasau pintu. Sekali serangan, Freni terjatuh. Saat akan bangkit, Timin langsung menyerang berkali-kali di bagian kelapa, leher, dan punggung. Hingga akhirnya Freni mengeluarkan teriakan terakhirnya dan kehilangan nyawanya saat itu juga. Menyadari jika teriakan Freni dapat membangunkan keluarga, Timin pun segera meninggalkan tempat tersebut sambil membawa pergi handphone Freni yang kemudian nanti akan dibuangnya ke Sungai Waisemaka. Sementara kasau pintu dibuangnya ke sumur di dekat TKP. Setelah melakukan tindakan jaharannya tersebut, Timin masih sempat kembali ke TKP untuk mengecek kembali lokasi. Mungkin saat Freni dibawa ke rumah sakit untuk pertama kali itu ya. Sampai saat prosesi pembaringan Freni pun Timin masih ikut. Dan kini di kantor polisi setelah mengakui semua perbuatannya, Timin tampak menyesal. Menyesal kenapa harus sampai membun-bun. Nah loh Mas Timin baru nyesel. Suami Freni yang telah kembali ke Indonesia dari Malaysia, negara di mana dia bekerja, sangat terkejut dengan semua kejadian ini. Dia sama sekali tidak mempercayai pengakuan yang keluar dari mulut Timin. Menurutnya semua itu hanyalah fitnah dan dia menganggap bahwa Freni adalah istri paling sabar di dunia ini. Sehingga tidak ada yang bisa memastikan apakah pengakuan Timin itu jujur atau tidak. Namun yang pasti atas tindakannya tersebut Timin pun dijerat dengan pasal 340 KUH Pidana Subsidiar 338 dengan ancaman hukmat atau seumur hidup atau paling lama 20 tahun. Dan saat ini berkasnya telah dipegang oleh pihak Kejaksaan Negeri Tanggamus sejak Maret 2024. Kita doakan saja sobat, semoga korban dan keluarga bisa memperoleh keadilan. Bagaimana menurut pendapat sobat semua mengenai kasus tersebut? Pelajaran apa sih yang bisa kita ambil? Tulis pendapat sobat semua di kolom komentar ya. Tapi Mbak Tiwul mohon untuk tetap menjaga jari kita supaya tidak menyinggung hati orang lain ya. Dan tidak lupa kita doakan semoga sekarang Mbak Freni Astriani sudah dapat beristirahat dengan tenang, dihapuskan semua dosa dan diterima semua amal ibadahnya. Serta keluarga yang ditinggalkan khususnya kedua anaknya yang masih kecil-kecil diberi kekuatan dan ketabahan luar biasa. Amin ya Allah. Demikian kisah kita kali ini. Terima kasih banyak untuk yang sudah bersedia meluangkan waktunya untuk menonton hingga akhir. Jangan lupa like-nya kalau suka sama video ini. Tapi kalau kurang suka atau kurang berkenan, mohon di skip saja ya sobat. Sampai ketemu lagi di kisah-kisah selanjutnya dan selamat beraktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.